siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Bukankah itu tujuan kita untuk beribadah di bulan Ramadan, agar kita mendapatkan kemenangan yang besar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat bulan Ramadan, salah satunya adalah beliau senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Selain Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun meletakkan berbagai macam kebaikan-kebaikan di dalam sedekah tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah suri tauladan bagi kita, contoh bagi kita semuanya dalam bersedekah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sangat pemurah, sangat dermawan ketika datangnya yaitu kebaikan-kebaikan, terkhususnya di dalam bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis tersebut, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat dermawan di dalam hal-hal kebaikan, dan kedermawanan beliau bertambah yaitu apalagi ketika datangnya bulan Ramadan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang engkau infakkan dari kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Memang harta itu merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh seorang, sehingga berat untuk mengeluarkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kepadanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, yaitu di dalam surah At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Sungguh bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian sampai kalian mendatangi kuburan. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa berapa banyak orang-orang yang mereka memiliki harta, memiliki kemampuan, memiliki kelebihan, akan tetapi mereka menjadi orang yang celaka, menjadi lalai disebabkan harta-harta mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Jagalah diri kalian dengan berinfak walaupun hanya dengan separuh dari biji kurma. Separuh dari biji kurma yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu akan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan bisa menjaga diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah adalah sesuatu yang akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma naqasat sadaqatul mal
bahawa sedekah itu tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Maka oleh sebab itu, ketika kita masih di dalam bulan yang mulia, di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, di sini pintu-pintu kebaikan Allah Subhanahu wa taala buka, maka gunakan harta kita, infakkan harta kita di jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala redai, dalam pembangunan masjid, dalam membiayai anak-anak yatim, yaitu memberikan makan kepada orang-orang yang mereka membutuhkan, kepada kaum duafa, kepada orang fakir, dan juga membantu para penuntut ilmu. Maka insya-Allah taala Allah Subhanahu wa taala berikan ganti itu semua kepada kita dengan berbagai macam kebaikan. Bahkan yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw amalin aw waladin salih yad'u lahu." Bahwa sesungguhnya apabila sudah mati anak Adam tersebut, terputus semua amalnya. Tidak ada lagi amal yang bisa diharapkan kecuali yaitu dari sedekah jariyah, sedekah yang pernah dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan, atau anak yang saleh yang mendoakan dia. Maka inilah waktu kita untuk memanfaatkan harta kita dengan sebenarnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan Anda merasa rugi, jangan Anda merasa akan jatuh kepada kemiskinan, kefakiran dengan menginfakkan harta Anda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka infakkan di jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan itu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Bukankah itu tujuan kita untuk beribadah di bulan Ramadan, agar kita mendapatkan kemenangan yang besar? قبلكم لعلكم تتقون